Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tung. Begini Pak Ustadz, ada satu macam penyakit kulit ya Pak Ustadz, kayak gatal-gatal yang akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman orang yang menderita gatal-gatal. Ada yang bilang karena cuaca panas jadi mereka gatal. Gatal ini bisa di tangan, di kaki, seluruh tubuh, kebanyakan di punggung, kemudian digaruk, bisa menjadi luka dan akhirnya membekas seperti koreng seperti itu Pak Ustadz, ada hitam-hitam. Nah, gatal-gatal itu sendiri disebabkan karena apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gatal ini memang ada berbagai macam penyakit gatal. Kalau gatal itu hanya insidentil, itu kasih bedak kasih bedak dingin boleh, yang pakai pendingin itu min kan ada tuh bedak itu boleh. Itu memang tidak menyembuhkan tetapi agak meredakan sementara lah. Kemudian kalau mulai setiap hari muncul, bolehlah pakai insidal, boleh itu diminumin, kalau bisa hilang ya alhamdulillah. Gatal-gatal ini adalah gatal-gatal yang dikasih obat itu enggak sembuh-sembuh pasti ya. Kalaupun ada orang bilang, oh itu karena panas cuaca sekarang, ya bisa aja sebenarnya, tapi gatalnya untuk orang-orang tertentu sebenarnya. Jadi cuaca panas ini bagi orang yang biasanya bersih, biasanya mandi sehari 2 kali, bersih lah ya, bersih. Kemudian suatu ketika dia ada di lapangan, di jalan itu dalam kondisi panas, nah keringetan, dia gatal, tapi gatalnya insidentil hanya pada saat itu karena dia berkeringat, kemudian terbiasa bersih, jadi sehingga dengan keringatan itu lengket, nggak nyaman, terus kemudian ya gatal-gatal normal aja lah. Itu insidentil, itu bukan penyakit, itu hanya seperti kalau kita biasa pakai pakaian yang kain gini halus, kemudian kulit kita buka, kita tempelin karung goni, itu nggak nyaman rasanya, ya, itu seperti itu. Gatal juga sih, karena nggak nyaman aja. Nah, gatal yang dimaksud bisa aja karena gatal yang memang sudah menaun, nggak pernah bisa sembuh. Itu macam-macam sebenarnya. Macam-macam, yang pertama adalah bisa aja dari keinginan yang kuat sekali untuk melakukan sesuatu, tapi hanya keinginan. Kemudian dendam untuk melakukan sesuatu, sama keinginan untuk melakukan sesuatu dengan dendam mau melakukan sesuatu terhadap orang didendamin, mirip, itu keinginan. Itu juga gatal-gatal, bahkan biduran dan sebagainya, itu mirip-mirip aja. Apa semacam ambisi seperti itu Pak Ustadz? Ya, ambisi boleh, tapi ambisinya itu kuat ya, tidak hanya sekedar ambisi dalam bentuk pikiran-pikiran biasa, tapi ambisi yang kuat sekali. Ambisi dendam, ini itu ambisi juga. Ingin mukulin, ingin ninja-ninja umumnya, ingin menjatuhkan, nah itu juga bisa aja. Tapi kalau ambisi itu terus-menerus dilakukan, kan menjadi habit ya, menjadi kebiasaan akhirnya. Nah, dari sifat ambisi yang ambisius itulah sebenarnya masuklah makhluk yang menyerupai sifat ambisi dia, yaitu biasanya ulat. Nah, itu masuk di titik-titik itu masuk, sehingga orang nggak sadar bahwa itu ambisi. Mau ambisi dia mau melakukan sesuatu, atau ambisi dengan dendam, itu mirip-mirip lah ya. Itu insya Allah kalau orangnya gatalnya itu di dewasa ya itu, tapi kalau gatalnya di anak-anak yang belum akil balik, ini orang tuanya. Nah, saat itu cucu saya Ustaz, itu gatal-gatal, tinggal kan di kota penyangga Jakarta lah. Umurnya berapa cucu nih? Umur 5 tahun. Oke, ya.
itu kan dikenal airnya kurang baik. Nah, sementara ini karena airnya kurang baik karena berbau dan lain-lain harus pakai filter gitu kan. Dan udah bertahun-tahun gatal terus. Kalau ini digaruk kalau mau tidur biasanya, mau tidur atau lagi tidur gatal-gatal dan itu timbul semacam Bekas gitu ya, apa? bentol. Kalau kita bilang bentol tuh bundar, tapi ini bentolnya apa? Memanjang. Panjang, segala macam tergantung Ukurannya, garukannya. Dan itu ada di mana-mana. Saya sampai udah dibawa ke dokter. Itu kenapa tuh Ustaz? Dan solusinya Ustaz? Iya, sebenarnya kalau di cucu berarti ini orang tuanya. Kalau dia kena air yang agak kotor, dia sensitif. Nah, berarti sensitif ini dimasukkan ke dalam orang tuanya bahwa insya Allah orang tuanya juga sensitif. Maksudnya sensitif gimana? Gampang tersinggung. Nah, gampang tersinggung orang tuanya yang mana? Bisa ibunya, bisa ayahnya. Nah, Haji pasti ngerti yang mana yang gampang tersinggung. Sehingga dengan kadar air yang berlebih, momennya logamnya berlebih atau ininya berlebih, biasanya langsung bereaksi. Nah, itu sama. Jadi orang yang gampang tersinggung itu kalau dengar sesuatu kalimat yang menurut dia menyinggung padahal orang itu ya enggak, ya itu mirip sama seperti itu. Jadi orang gatel itu termasuk yang gampang tersinggung. Ambisi untuk marahnya itu kuat sekali. Jadi itu juga gatal, sama seperti kayak dendam dan sebagainya. Ambisi yang kuat nomor satu pokoknya itu ambisi. Nah, tinggal nanti kemana nih ambisinya nih? Dia mudah sekali tersinggung, berarti ambisinya lari ke arah tersinggung. Kepada siapa? Kalau ini anaknya, berarti salah satu ayah atau ibunya si cucunya Haji ini gampang tersinggung kemana? Namanya Haji tahu, Haji anaknya laki apa perempuan sih? Perempuan. Yang perempuan. Berarti yang menantu Haji tahu lah sifat-sifatnya lah. Iya. Kira-kira nih menurut Haji, kira-kira nih, kita kan butuh ya jawabannya. Benar nggak salah satu di antara ayah atau ibunya cucunya Haji J itu sebenarnya udah tersinggung? Iya. Siapa? Mungkin anak saya lah. Mungkin jangan. Iya, anak saya lah ya. Kan antara dua ya. Udah lupa. Kalau suami agak agak tenang gitu, jadi tertutup tenang gitu aja. Tapi yang kelihatan agresif tersinggung anak saya. Oh gitu. Berarti insya Allah ini benar. Cuma kalau Haji J ini kan orangnya juga tenang, santai. Berarti ini anak ikut siapa kira-kira? Ikut istri saya. Oh gitu ya. Jadi ikut ibundanya. Ini genetik ceritanya. Oh, genetik. Jadi momennya istrinya Haji J mudah tersinggung, emosional. Itu pasti akan menurun salah satu atau salah dua atau dua-duanya atau tiga atau gimana dari anak-anaknya Haji J. Nah itu kelihatan nanti sehari-hari watak-wataknya ya mirip. Atau memang kalau dulu masih serumah berantem aja dulu. Bener nggak sih? Benar. Nah, sebenarnya ini juga harus disiasati karena gatalnya si cucu ini menjadi pelajaran bagi ibunya dan menjadi pelajaran bagi neneknya untuk kembali ke jalan Allah. Kalau ibunya mudah tersinggung berarti neneknya ya sama saja, kurang lebihnya begitu. Jadi ketersinggungan itu kuat sekali. Nah ini mumpung masih ada di dunia, belajar tobat kepada Allah Ta'ala. Tobat karena memang ada sifat-sifat tidak baik. Nah insya Allah nanti manfaatnya kan cucunya nggak gatal insya Allah. Kan seperti itu ya. Karena seperti umpamanya kayak di air laut itu nggak cuma asin aja. Kadar logamnya itu juga lumayan berat tinggi. Kenapa orang-orang biasa itu tidak dampak di air laut? Ya karena dia happy aja, nggak gampang tersinggung. Tapi ada yang memang masuk air laut ya gatel, nggak enak, nggak nyaman tubuhnya itu. Memang tidak semua. Cuma kalau memang orangnya orang yang hobi di pantai kan orang yang hobinya happy. Iya, Mencari kenikmatan. happy jadi ya nggak mudah tersinggung lah, sehingga ya happy aja gitu. Tapi kalau mamanya tadi cucunya Haji J seperti itu ya emang harus dirubah. Solusinya bagaimana? Nah, anaknya Haji J dinasihatin, kamu nggak boleh ini genetik dari mamahmu, bilang
Jadi kamu rembukan sama mama, ada bapak nih, ada ayah nih gitu. Cucu nggak usah ikut, masih kecil kan. Jadi rembukan. Nah, inilah yang nanti akan menjadikan keluarga ini masuk ke dalam ranah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi benar-benar rembukan musyawarah agar tidak salah satunya gimana tidak masuk neraka karena perbuatan-perbuatan yang mudah tersinggung. Alumnya Haji C istrinya mudah tersinggungan kan ya sedih juga Haji, sedih kan gitu ya. Iya. Nah iya, ya tapi kan happy aja sedih. Ya sudah. Intinya adalah dirembuk, kemudian nanti mohon minta ampun aja kepada Allah Taala di titik itu, di titik mudah tersinggung. Belajar, kemudian belajar sehari-hari, karena pada saat seorang muslim itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala di titik itu mudah tersinggung, dia nanti diuji setelah berdoa itu, diuji itu sehari-hari itu jengkelin aja masalah itu kayak menurut mereka ya hafali biasanya seperti itu. Jadi Allah menguji itu malah hari-hari itu mesti jengkelin karena dia belajar tidak tersinggung jadi kan jengkelin menurut dia dan nggak bisa jawab karena belajar. Itu harus dikerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kalau dikerjakan terus-menerus berhari berminggu, mudah-mudahan cucunya aman lah. Amin. Insya Allah. Maaf Pak Ustadz, mau tanya, itu kan tadi cucunya Bang Haji kan gatalnya di daerah tangan itu. Macam-macam di perut semua. semua. Kalau keseluruhan itu ketersinggungan yang terhadap apa kira-kira Pak Ustadz? Ya, terhadap semua keseluruhan aja gitu. Ya apa aja, masalah keluarga dia ngomong kesinggung, masalah kerjaan dia ngomong kesinggung. Iya benar. Masalahnya Pak Tung Ustadz, ini ada juga yang salah satu komen dari penggemar kita nih bertanya, itu dia gatalnya tuh di Ustadz di pantat Ustadz. Itu gatal aja. Apakah sama dengan yang di tubuh lain? Ada beberapa perbedaan kecil, tapi intinya sama aja. Ya, kalau memang gatalnya itu kalau di pantat sama di dubur itu tetap beda. Kalau gatalnya itu di pantat, dia kalau nyuruh seseorang nggak dijalanin, ngomel aja. Itu di pantat. Ngomel aja, disuruh ini kok nggak pokoknya tiap hari dulu begitu aja. Terus disuruh kok nggak bisa seperti itu. Ngomel aja terus. Ngomel. Tapi kalau di daerah dubur itu beda. Itu macam-macam karena di daerah dubur ya persis di lingkaran dubur keluarnya feces ya, keluarnya kotoran itu beda. Itu bisa berhubungan dengan cara bicara yang agak nyelkit, ambisi, ngomongnya sendiri itu udah ambisi gitu. Kayak umpamanya orang yang dia menomorsatukan omongan tapi nggak dikerjakan itu ya sama, itu nanti gatalnya di titik-titik itu. Insya Allah, jadi beda di titik-titik. Cuma kalau di tangan ya memang hampir sama, mulai tangan ini gatal pekerjaan untuk apa? Ambisi melakukan pekerjaan atau tersinggung dengan masalah pekerjaan. Seperti itu. Kalau di dada sama di dada, misalnya dada sama perut atau perut saja itu beda-beda. Dada itu hubungannya dengan emosi. Bisa saja dia menyimpan emosi mau diledakin tapi nggak bisa. Kalau di perut itu tentang masalah keluarga. Jadi gatal di perut itu urusannya insya Allah itu di keluarga. Apa ambisinya macam-macam, pengen keluarganya begini, pengen keluarganya tapi nggak bisa. Seperti itu. Jadi kalau Haji perutnya belum gatal ya berarti Haji belum pengen keluarganya jadi begini begitu. Bukan happy ya Ustadz ya? Bukan juga. Kan tadi sedih juga tadi. Cukup. Alhamdulillah. Udah dapat solusinya ya. Insya Allah dijelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa nanti. Sama itu. PR lagi itu Bang. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit gatal-gatal
Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.